Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional. Seperti yang kita tahu, bahwasannya pertidaksamaan itu ditandai dengan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, serta kurang dari atau sama dengan. Sedangkan rasional, jika diartikan dalam suatu bilangan, merupakan sebuah bilangan yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk sembarang pecahan A per B dengan beberapa ketentuan seperti A dan B adalah bilangan bulat, di mana A melambangkan pembilang dan B merupakan penyebut, dan juga B tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan pertidaksamaan rasional merupakan suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional, yang mana fungsi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk fx per gx dengan syarat gx-nya nggak boleh 0 dan memenuhi bentuk umum fx per gx lebih dari 0, fx per gx kurang dari 0, fx per gx lebih dari atau sama dengan 0, atau fx per gx kurang dari atau sama dengan 0. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan rasional, serta siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional. Adapun langkah-langkah dalam menentukan himpunan penyelesaian, yang pertama, jika pertidaksamaan belum seperti bentuk umum, maka buatlah jadi bentuk umum dengan cara dioperasikan sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk fx per gx lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, serta kurang dari atau sama dengan 0. Yang kedua, tentukan bilangan-bilangan pembuat 0. Nah, ini dimaksudkan untuk menjadi patokan daerah pada garis bilangan nantinya. Yang ketiga, tentukan tanda dari setiap daerah. Apakah daerah tersebut positif, negatif, daerah 0, dan atau daerah tidak terdefinisi. Baru yang keempat, tentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Kita lihat contoh soal yang pertama ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari min 4x plus 10 per x min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Mari kita tulis dulu pertidaksamaannya. Min 4x plus 10 per x min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan apakah bentuk pertidaksamaan ini sudah sesuai dengan bentuk umum atau belum. Jika belum, silahkan jadikan dulu seperti bentuk umum. Namun setelah kita cek ternyata ini sudah menjadi seperti bentuk umum ya, dimana hanya ada fx per gx ya, lebih dari atau sama dengan 0. Berarti ini sudah sesuai. Lanjut ke langkah kedua, yaitu tentukan pembuat 0. Nah, siapa saja pembuat 0 dari pertidaksamaan ini? Tentu saja pembuat 0 dari penyebutnya dulu. Kita tulis min 4x plus 10 sama dengan 0. Ya, maka min 4x sama dengan min 10. Nah, ini kita kali dulu dengan negatif sehingga jadi 4x sama dengan 10 ya. Lalu x sama dengan 10 per 4. Atau kalau mau kita desimalkan supaya patokannya jelas, berarti ini adalah 2,5. Lalu pembuat 0 yang kedua, yaitu sini aja kali ya, masih muat nih. X min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2. Nah, di sini ada dua bilangan pembuat 0 yang akan menjadi patokan untuk melanjutkan ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah membuat atau menentukan daerah atau tanda daerah dari garis bilangan ini. Pertama kita patok dulu 2, yang keduanya 2,5. Oke,
Nah, kita tentukan dulu daerah yang pas dengan 2 itu daerah apa. Nah, di sini kan daerah pembuat 0. Tapi apakah ketika kita berada di daerah 2 itu akan menjadi daerah 0? Tentu saja tidak ya. Karena kalau misalkan X-nya itu sama dengan 2, berarti 2 kurangi 2 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan sesuatu dibagi 0, itu hasilnya akan tidak terdefinisi. Maka kesimpulannya adalah ketika menginjak di tepat 2, dia akan menjadi daerah tidak terdefinisi. Nah, kalau di 2,5 bagaimana? Ya tidak apa-apa. Kalau pembilangnya 0, terus penyebutnya tidak 0, nah itu nggak apa-apa. Karena 0 dibagi sesuatu, hasilnya akan 0. Nah, sekarang tinggal kita ngecek daerah sebelah kirinya 2 di antara 2 sampai 2,5 dan lebih dari 2,5. Untuk memudahkannya kita bisa buat tabel pengecekan daerah ya. Pertama, daerahnya itu kan X kurang dari 2. Yang kedua, daerahnya itu di antara 2 sampai 2,5. Tengah-tengah sini nih. Yang ketiga, daerahnya itu X-nya lebih dari 2,5. Selanjutnya bagaimana? Nah, ini kita taruh 2 kolom lagi. Kolom yang pertama diisi oleh pembilangnya, yaitu min 4X plus 10. Lalu yang keduanya X min 2. Ingat bahwasanya ini kita lakukan untuk mengetahui tanda dari suatu daerah. Pertama, kita cek dulu tanda yang sebelah kirinya 2 atau X-nya itu kurang dari 2. Kita ambil sampel, misalkan kalau X-nya kurang dari 2, kita ambil sembarang bilangan, misalkan X-nya sama dengan 0. Oke, bagaimana jadinya kalau X-nya diganti 0? Pertama, untuk yang ke pembilangnya dulu, min 4 dikali X, min 4 dikali 0 berarti 0 ya. 0 plus 10 yaitu positif 10. Lalu yang kedua 0 min 2. Jadi min 2 ya. Nah, sehingga hasilnya bagaimana di sini? Plus dibagi min. Jadi min ya. Berarti daerah sebelah kirinya 2 itu daerah min. Oke, lalu yang kedua kita ambil sampel lagi. X-nya itu di antara 2 sampai kurang dari 2,5. Kita ambil sampel X-nya misalkan 2,1 deh. Yang kita butuhkan, ingat, hanya tandanya saja. Jadi kamu tidak usah tahu secara detail bilangan yang mengikuti tanda ini berapa. Ya, misalkan positif 7, nggak harus tahu sebenarnya 7-nya untuk mempersingkat waktu. Oke, kembali lagi ke sini. Ini 2,1. Berarti min 4 kali 2,1 itu sekitar min 8,4. Pas min 8,4. Nah, min 8,4 plus 10 yang kecil, min yang kecil ditambah yang besar. Jadi bagaimana? Ya tentu kan hasilnya positif ya. Lalu yang kedua 2,1 min 2. Berarti yang besar kurang yang kecil ya tetap positif ya. Kan 2,1 kurangi 2 ya 0,1. Sehingga kalau positif dibagi positif jadi positif. Lalu yang ketiga, X-nya lebih dari 2,5. X lebih dari 2,5. Misalkan kita ambil sampel X-nya 10 deh. Oke, bagaimana hasilnya? Min 4 dikali 10 jadi min 40 ditambah 10. Tentu saja minnya kan lebih besar daripada plusnya. Tentu saja hasilnya akan min. Lalu X min 2. Ini kan 10 ya. 10 kurangi 2, 8 jadi plus berarti ya. Nah, lalu negatif dibagi positif jadinya ya negatif. Nah, ini negatif. Ya, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita tinggal lihat pengennya si soal bagaimana. Ini soal pengennya katanya lebih dari atau sama dengan 0. Kita terjemahkan lebih dari atau sama dengan 0. Ini berarti dia pengennya positif. Ya, kan lebih dari 0. Lalu yang kedua dia pengen daerah 0 juga. Nah, sekarang tinggal kita cari mana daerah yang positif dan mana daerah yang 0. Kita lihat di sini daerah yang positif itu ada di antara 2 dan 2,5. Lalu setelah itu mana daerah yang 0? Daerah yang 0 itu kan di sini ya. Pas 2,5. Berarti ini daerahnya. Apakah pas di 2? Tidak ya, karena kalau 2 itu hasilnya tidak terdefinisi. Sementara kita pengennya adalah daerahnya terdefinisi yaitu 0. Berarti ini daerahnya.
Berarti kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah X-nya itu lebih dari 2, nggak pas di 2 ya, dan kurang dari atau sama dengan 2,5. Contoh soal yang kedua. Selesaikanlah pertidaksamaan dari 2x plus 7 per x min 1 kurang dari atau sama dengan 1. Kita tulis dulu 2x plus 7 per x min 1 kurang dari atau sama dengan 1. Nah, kita cek dulu apakah ini sudah sesuai bentuk umum atau belum. Ternyata belum ya. Yang kanannya itu belum 0. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya jadi 0. Berarti kan yang kanannya itu harus dikurangi 1, yang kirinya pun harus dikurangi 1. Nah, sehingga seperti ini. Lalu selanjutnya kita operasikan 2x plus 7 per x min 1 dengan min 1. Nah, ini kan operasi pertambahan atau pengurangan pecahan. Maka dari itu, supaya bisa dioperasikan, penyebutnya itu haruslah sama. Tapi ternyata ini belum sama. Jadi bagaimana menyamakannya? Ya tinggal min 1-nya ini dikalikan x min 1 per x min 1. Ya, kurang dari atau sama dengan 0. Sehingga penyebutnya sudah sama, yaitu x min 1. Lalu ini 2x plus 7 dikali min 1 dikali x jadi min x. Min 1 kali min 1 jadi plus 1 kurang dari atau sama dengan 0. Lalu ini kita dekatkan yang sejenis ya, 2x min x plus 7 plus 1 per x min 1 kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya ini dioperasikan jadi 2x min x jadi x plus 7 plus 1 jadi plus 8 per x min 1 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini sudah sesuai jadi bentuk umum. Ini fx, terus gx-nya x min 1 kurang dari atau sama dengan 0. Maka kita lanjut ke langkah kedua, yaitu carilah bilangan pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Sehingga x plus 8 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 8. Yang kedua, x min 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Jadi ada dua bilangan pembuat 0. Setelah itu kita periksa daerah. Ya. Ini kita lihat yang jadi patokan min 8 dan 1, berarti yang sebelah kirinya min 8, sebelah kanannya 1. Oke. Kita cek daerah min 8 dan 1-nya bagaimana. Kalau kita substitusikan min 8, maka min 8 plus 8 0 ya. 0 dibagi sesuatu ya 0. Sementara kalau kita substitusikan 1, maka yang bawahnya jadi 0. Kan nggak boleh pembilangnya 0 itu, karena hasilnya tidak terdefinisi. Kita tulis di sini daerah tidak terdefinisi. Selanjutnya tinggal kita cek daerah yang sebelah kirinya min 8, atau bisa kita tulis x kurang dari min 8, lalu di antara min 8 dan 1, dan x-nya lebih dari 1. Oke. Nah, ini kita cek x plus 8, pembilangnya ini x min 1. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah itu kita pilih sembarang bilangan yang kurang dari min 8, misalkan x-nya sama dengan min 9 ya. Nah, jadinya bagaimana kalau misalkan x-nya kita ganti min 9, berarti kalau kita substitusi ke atas min 9 plus 8. Nah, ini kelihatan ya, jadi min 1, berarti ini daerah min. Ini daerah min. Lalu di antara min 8 dan 1 kita pilih berapa? Kita pilih sembarang bilangan antara min 8 dan 1. Berarti kita pilih yang gampang aja 0 ya. Oh ya, ini belum selesai, sorry.
Tadi kan kalau kita substitusikan dengan X plus 8, kalau kita substitusikan dengan X min 1, si min 9-nya jadi berapa? Jadi min 9, min 1 ya, jadi min 10. Berarti ini min juga. Sehingga min dibagi min jadi plus. Nah, berarti ini daerah plus, daerah positif. Lanjut lagi, ini kita pilih sembarang bilangan X sama dengan 0, maka 0 ditambah 8 kan jadi positif 8 ya. Berarti ini daerah positif. Terus yang kedua, 8 dikurangi 0 dikurangi 1 ya, sama dengan min 1. Berarti ini min. Sehingga positif dibagi negatif jadi negatif. Ini daerah negatif. Lalu kita pilih sembarang bilangan yang lebih dari 1. Misalkan kita pilih 2 aja. Berarti 2 kita substitusikan ke sini. Jadi 2 ditambah 8 hasilnya 10. 10 itu kan positif. Lalu yang kedua, 2 dikurangi 1 jadi 1 ya. Berarti ini positif. Berarti positif dibagi positif jadi positif. Nah, ini positif. Sehingga ini soalnya pengennya bagaimana? Daerah yang mana? Kita lihat di sini. Kurang dari atau sama dengan 0. Kurang dari atau sama dengan 0 kan berarti dia pengen negatif. Dan dia pengen daerah 0. Mana daerah negatif dan 0? Ini kan daerah 0 di sini nih. Daerah negatif di sini ya. Berarti sampai mendekati 1. Nah, tandanya lingkarannya tidak penuh, bulatannya tidak penuh. Karena dia nggak nginjek di 1. Ya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X-nya itu lebih dari atau sama dengan min 8. Dan X-nya kurang dari 1. Nomor 3. Penyelesaian dari 5X min 4 per X lebih dari atau sama dengan X adalah, kita tulis dulu pertidakssamaannya. Oke, langkah pertamanya kita cek dulu apakah ini sudah sesuai dengan bentuk umum atau belum. Ternyata belum ya, karena sebelah kanannya belum 0. Maka dari itu si X-nya berarti harus kita pindahkan. Nah, ke sebelah kiri jadi min X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, prosesnya sebenarnya sama seperti nomor 2, karena ini bentuknya pecahan, yang satu bukan pecahan, sehingga untuk bisa dioperasikan maka penyebutnya harus sama. Bagaimana cara menyamakannya? Cara menyamakannya adalah dengan mengalihkan dengan penyebut ini ya, tapi pembilang dan penyebutnya harus sama. Nah, seperti ini. Sehingga jadi 5X min 4 min X kuadrat per X ya, lebih dari atau sama dengan 0. Penyebutnya sudah sama-sama X. Kita susun dulu. Min X kuadrat plus 5X min 4 per X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk umum. Yang atasnya Fx, yang bawahnya Gx, sebelah kanannya juga sudah 0. Langkah berikutnya adalah tentukan pembuat 0. Oke, untuk yang pembilang dan penyebut. Kita cari dulu pembuat 0 dari pembilangnya. Min X kuadrat plus 5X min 4 sama dengan 0. Berarti singkat cerita, berarti ini 4, ini 1 ya. X plus 4, X plus 1. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan tonton video sebelumnya tentang pertidaksamaan kuadrat. Ini per min 1, ini per min 1, karena A-nya min 1 ini ya. Nah, lalu setelah itu berarti jadi min X plus 4 dikali X min 1. Kenapa jadi seperti ini? Sebenarnya
negatifnya mau dikedepankan yang X plus 4 ini, atau negatifnya yang mau dikedepankan dari si X plus 1 ini, sama saja hasilnya nanti. Yang jelas harus ada X-nya yang negatif. Kenapa? Karena di sini akan menjadi min X kuadrat. Ya, kalau tidak percaya silahkan dikalikan saja, maka hasilnya akan ini. Oke. Sehingga pembuat nolnya adalah min X plus 4 sama dengan 0. Min X-nya sama dengan min 4, berarti X sama dengan 4. Ini X pembuat 0 yang pertama. Yang keduanya X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Ini pembuat 0 yang kedua. Lalu pembuat 0 yang ketiga adalah dari penyebut sini, berarti X sama dengan 0. Nah, berarti sudah ketahuan. Pembuat 0 yang ketiga X-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita taruh si pembuat 0 ini menjadi patokan di garis bilangan. Yang pertama kalau X-nya 0, yang kedua X-nya 1, yang ketiga X-nya 4. Setelah itu kita cek daerah yang pas berada di titik-titik patokan ini. Kalau misalkan X-nya sama dengan 0, kita substitusi ke sini. Bagaimana hasilnya? Berarti kan sesuatu dibagi 0. Berarti hasilnya tidak akan terdefinisi. Lalu yang kedua, 1 kalau kita substitusikan ke X, maka yang atasnya akan jadi 0 karena kan pembuat 0 tadi ya. Berarti 0 dibagi sesuatu, ya hasilnya akan 0. Begitupun yang 4, hasilnya akan 0 juga. Setelah itu kita cari atau tentukan tanda dari daerah yang lainnya. Yang pertama daerah yang kurang dari 0. Yang kedua daerah yang di antara 0 sampai 1. Yang kedua daerah di antara 1 sampai 4. Dan daerah yang lebih dari 4. Kita tulis di sini pembilangnya. Kita tulis aja yang sudah jadi faktor ya. Min X plus 4. Terus X min 1. Lalu ini X. Oke. Sekarang kita cek. Pertama, kalau X-nya kurang dari 0, kita ambil sembarang bilangan, misalkan X-nya sama dengan min 1 deh. Karena min 1 kan kurang dari 0. Kita substitusi ke sini ya. Berarti jadi min 1 ditambah 4. Jadi berapa? 5 ya. Ini kan min kali min plus 1 ditambah 4 berarti 5. Berarti 5 itu kan positif. Lalu yang kedua, kalau X-nya min 1 kita substitusikan ke sini. Tidak usah dikuadrat ya. Langsung aja ini kelihatan nih. Min 1 min 1. Jadi min 2 ya. Berarti dia min. Lalu yang ketiga, kalau kita substitusikan ke X ini, berarti kan jadi min 1 ya. Berarti jadi min. Kita operasikan sekarang. Positif kali negatif jadi negatif. Negatif dibagi negatif jadi positif. Lalu yang kedua, kalau X-nya di antara 0 sampai 1. Kita ambil berapa bilangan yang di antara 0 sampai 1? Misalkan X-nya sama dengan 0,5 ya. Nah, kita substitusi ke sini. Berarti jadi min 0,5 ditambah 4. Jadi berapa tuh? Negatifnya lebih sedikit timbang yang positif. Berarti ini hasilnya akan positif. Berarti ini positif. Lalu yang kedua 0,5 dikurangi 1. 0,5 dikurangi 1. Ini kan positif 0,5 nya. Terus satunya negatif. Banyakan mana? Banyakan negatif ya. Berarti ini hasilnya negatif. Lalu di sini kalau kita ganti X yang ini dengan 0,5 juga, berarti jadi positif ya. Nah, kita cek sekarang. Positif dikali negatif jadi negatif. Negatif dibagi positif jadi negatif. Ini berarti negatif. Selanjutnya kita cek daerah antara 1 sampai 4. Misalkan kita ambil X-nya 2 ya. Berarti jadi min 2 plus 4. Jadi berapa? Negatifnya lebih sedikit daripada positif. Berarti ini jadi positif ya.
positif. Karena kan min 2 plus 4 jadi 2. Lalu selanjutnya kita substitusikan ke yang X min 1. Berarti 2 dikurangi 1, 1 ya. 1 itu kan positif. Lalu kita substitusikan ke X ini. Ya, tentu saja langsung jadi 2. 2 itu kan positif. Berarti positif kali positif jadi positif. Positif dibagi positif jadi positif. Yang terakhir kalau X-nya lebih dari 4. X-nya lebih dari 4. Misalkan kita ambil X-nya sama dengan 10. Maka jadi min 10 ditambah 4. Kira-kira ini jadi min jadi plus nih. Negatifnya ada 10, positifnya ada 4. Berarti hasilnya ya negatif ya, karena lebih banyak negatifnya. Lalu misalkan kita substitusi ke yang ini, X min 1. Berarti 10 dikurangi 1 kan. Jadi 9 ya. 9 itu kan positif. Jadi ini positif. Terus kita substitusikan ke X ini. Ya, tentu saja jadi 10. 10 itu kan positif. Jadi positif. Negatif dikali positif jadinya negatif. Negatif dibagi positif jadi negatif. Nah, ini. Nah, si soal ini pengennya yang mana? Di sini soalnya pengennya lebih dari atau sama dengan 0. Berarti lebih dari 0 itu kan positif. Sama dengan 0 berarti 0. Berarti kita cari daerah yang positif dan 0. Mana daerah yang positif? Sebelah kirinya 0 ya. Berarti mulainya dari sini ke arah kiri. Nah, ini yang pertama. Ada lagi tidak? Ada ya. Ini daerah positif lagi nih. Berarti satunya ke bawah nggak? Ke bawah karena ini daerah 0. Sampai ke 4. 4-nya ke bawah nggak? Ke bawah karena ini daerah 0 juga. Berarti kalau kita tulis simpulan penyelesaiannya, X-nya itu kurang dari 0. Atau X-nya itu lebih dari atau sama dengan 1, kurang dari atau sama dengan 4. Nah, ini X yang memenuhinya. Contoh soal keempat. Himpunan penyelesaian dari X min 2 per X min 1 kurang dari X min 5 per X min 4 adalah, nah berarti kita tulis dulu pertidaksamaannya. X min 2 X min 1 kurang dari X min 5 per X min 4. Seperti biasa, langkah pertama yang kita lakukan adalah cek dulu apakah ini sudah sesuai dengan bentuk umum atau belum. Ternyata belum ya. Maka dari itu kita harus memindahkan yang sebelah kanannya ke sebelah kiri. Berarti jadi min X min 5 per X min 4 kurang dari 0. Sekarang kita, nah ini kan sama-sama pecahan, berarti harus kita samakan dulu penyebutnya. Cara menyamakan penyebut untuk suku aljabar seperti ini adalah bisa dengan cara dikalikan. Berarti ini tinggal dikali aja ya. X min 1 dikali X min 4. Nah, penyebutnya harus sama-sama dengan ini. Sekarang bagaimana untuk pembilangnya? X min 1 X min 4 dibagi X min 1 kan berarti jadi X min 4 ya. Lalu dikali yang atas berarti jadi X min 2 dikalikan dengan X min 4. Seperti itu. Yang kedua, kalau X min 1 X min 4 dibagi X min 4 kan jadi X min 1 ya, lalu dikali X min 5 kurang dari 0. Simpelnya adalah dikali silang ya. Kalau yang X min 2 ini dikalikan X min 4, kalau yang si X min 5 ini dikalikan X min 1. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita operasikan. X dikali X jadi X kuadrat, X dikali min 4 jadi min 4X, min 2 dikali X jadi min 2X, min 2 dikali min 4 jadi plus 8. Untuk yang sebelah sini, nah ini operasikan dulu aja ya. Jadi min dalam kurung X kali X jadi X kuadrat, terus X kali min 5 jadi min 5X, min 1 kali X jadi min X, min 1 kali min 5 jadi plus 5 per X min 1 X min 4. Nah, ini tidak usah dioperasikan saja, biarkan saja tetap seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan untuk yang atas ini. X kuadrat min, nah ini operasikan ya, bisa dioperasikan nih. Min 4X min 2X jadi min 6X
plus 8. Terus untuk yang ini berarti semuanya dikalikan min. Berarti jadi min x kuadrat. Ini min kali min jadi plus 5x. Min kali min jadi plus x. Min kali 5 jadi min 5. Per x min 4. X min 1. X min 4. Kurang dari 0. Oke. Lalu setelah itu kita susun dari mulai pangkat tertinggi, x kuadrat min x kuadrat min 6x. Nah terus ini 5x tambah x bisa dioperasikan langsung jadi plus 6x ya, plus 6x. Terus plus 8 min 5 per x min 1 dikali x min 4 kurang dari 0. Nah ini kan x kuadrat dikurang x kuadrat jadi 0, min x plus 6x jadi 0 juga, tinggal sisa 8 kurang 5 jadi 3 per x min 1 x min 4 kurang dari 0. Nah ini sudah sesuai dengan bentuk umum. 3 ini merupakan fx, lalu penyebutnya merupakan gx, dan sebelah kanannya sudah 0. Nah setelah itu kita tinggal cari pembuat 0. Pembuat 0 yang dari pembilang nggak ada ya, karena dia nggak punya variabel x, jadi biarkan saja. Tinggal kita cek yang bawah. Nah untuk yang bawah berarti x min 1 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 1. Untuk yang kedua x min 4 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 4. Nah berarti hanya ada 2 pembuat 0. Setelah itu kita tinggal taruh pada garis bilangan 1 dan 4. Oke, sekarang kita cek daerah yang pas di titik patokan ini. Kalau misalkan kita substitusi dengan 1 kan jadi 0. 0-nya yang mana? Yang atas yang bawah? Yang bawah ya. Tapi kan nggak boleh yang bawah itu karena hasilnya akan tidak terdefinisi. Begitupun kalau kita substitusikan dengan 4, yang bawah atau penyebutnya pun akan jadi 0, maka hasilnya tidak akan terdefinisi. Tinggal kita cek daerah lainnya, yaitu daerah X yang kurang dari 1 atau sebelah kirinya 1, daerah antara 1 sampai 4, dan daerah lebih dari 4. Oke, ini berarti 3, ini jadi X min 1, X min 4. Nah sekarang tinggal kita cek 3 ini kan positif ya. Nah ini berarti kita bisa langsung tulis positif. Lalu kalau misalkan kita ambil x nya yang kurang dari 1, ambil contoh x nya sama dengan 0, maka jadi 0 dikurangi 1 jadi berapa? Min 1 ya. Jadi ini min. Terus 0 dikurangi 4 jadi min juga. Hasilnya bagaimana? Positif dibagi negatif kan negatif, negatif kan negatif kan positif. Jadi positif dibagi positif jadi positif. Berarti ini daerah positif. Lalu kalau misalkan kita ambil daerah yang lebih dari 1 kurang dari 4, kita ambil contoh x nya 2 deh. Kita langsung ganti ke sini. 2 dikurangi 1 kan jadi 1. 1 itu kan positif. Lalu 2 kurangi 4 itu kan negatif 2. Negatif 2 itu kan negatif. Jadi kalau positif dibagi positif ke negatif kan jadi negatif. Ya, berarti positif dibagi negatif jadi negatif. Ini daerah negatif. Lalu yang ketiga, x-nya lebih dari 4. Ambil contoh x-nya sama dengan 10. Berarti jadi kalau 10 kurangi 1 jadi 9. 9 itu kan positif. 10 kurangi 4, 6. 6 itu kan positif. Jadi kalau positif dibagi positif kali positif kan positif. Positif dibagi positif jadi positif. Seperti ini positif. Nah, si soalnya pengennya daerah yang mana? Ini kan, nah ini ya, daerah yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti daerah yang negatif. Berarti daerah negatif itu yang ini ya. Pas di 1 enggak, karena kalau pas di 1 dia akan tidak terdefinisi. Pas di 4 enggak, karena kalau pas di 4 dia juga tidak akan terdefinisi. Jadi himpunan penyelesaian yang sesuai adalah x-nya lebih dari 1 kurang dari 4. Itu.